Kemudian nah ini bantahan antara Al-Quran dan hadis ya. Kamu mengatakan di hadis dikatakan di Bethlehem, itu selatan. Sementara Al-Quran mengatakan timur. Maka sering saya katakan, kenapa akhir-akhir ini kalau umat Islam bicara tentang Al-Quran, hadis selalu bertentangan dengan Al-Quran. Contoh tadi terkemuka di dunia dan akhirat. Ustadz sendiri pernah membacakan kepada kami, hadis mengatakan yang terkemuka di dunia akhirat itu Muhammad, bukan Isa. Sementara Al-Quran mengatakan Isa. Kemudian Ustaz menjelaskan makna terkemuka di akhirat, dia bisa memberi syafaat. Sementara di hadis dikatakan Isa nggak bisa. Yang 6080 mana bisa Isa? Yang bisa itu adalah Muhammad, memindahkan orang dari neraka ke surga. Jadi kami jadi bingung ini, ya. Yang mana sebenarnya yang kalian ikuti, Al-Quran atau hadis? Banyak yang bertentang-tentangan begitu ya. Nah, kemudian lagi kita berbicara tentang bahwa Isa ini bukanlah Yesus dari surah 19 itu. Perhatikan baik-baik surah 19 itu. Mulai dari ayatnya ke-16. Ya. Bahkan di ayat 33 dikatakan pada saat aku hidup, lahir, mati dan bangkit. Sampai sekarang umat Islam tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Lah kapan matinya? Sementara dikatakan di situ dia mati baru diangkat kepada Allah SWT. Urutan ayat itu kan jelas. Sabar dulu Tat, aku agak lupa ini. Oh dikit lagi. Tunggu ya. Ayatnya ke-33 kalau nggak salah aku. Tunggu kita lihat. Nah ini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sementara hadis mengatakan dia tidak mati. Sementara di sini ada dikatakan pada hari wafatku. Nah ini Tat, terima kasih. Oke. Siap. Waduh, kalah lagi Mas Rudi. Aduh, 17 kali aku kalah bah. Aduh, memang maunya malam kita mainnya biar agak berimbang. Ya. Nggak apa-apa, siang sekali, malam bisa juga. Siap. Silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Mas Rudi mengkanter masalah sholat 2 rakaat di tempat Nabi Isa. Loh kan sholat itu baru didapatkan di nanti ketika di langit gitu. Itu kan sholat 5 waktu Mas Rudi. Itu sholat 5 waktu. Yang sholat 2 rakaat ini sholat sunnah Mas Rudi. Sholat safar, sholat sunnah, sholat di tempat-tempat yang mengandung berkah. Karena itu tempat kelahiran Nabi Isa. Kalau sholat 5 waktu memang itu di langit nanti. Makanya di dalam surah An-Najm itu kan diterangkan ketika Nabi Muhammad sudah nyampe ke Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa, itu nanti. Nah, kemudian masalah Nabi Isa ternyata bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Bukan bertentangan Mas Rudi. Sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka yang menjelaskan itu adalah hadis. Jadi sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam itu ada 4 Mas Rudi. 1 Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma ulama, keempat qiyas. Dalilnya ada semua di Al-Quran. Kita suruh ikut hadis Nabi, sunnah Nabi, ada. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang dinarasikan dengan firman Allah. Ada. Kita harus ikut ijma ulama. Ayatnya di dalam surah An-Nisa. Ada wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa surah An-Nisa itu adalah dalil bahwa kita wajib ikut ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian qiyas apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Jadi semuanya ada di Al-Quran, cuma orang-orang yang ahli yang bisa memahaminya. Al-Quran kan pakai bahasa Arab Mas Rudi, jadi harus ahli bahasa Arab dulu dalam memahami Al-Quran. Kemudian Nabi Isa kan mati bertentangan dengan hadis.
Katanya di hadis Nabi Isa belum mati, atau di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 157 ya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tentang penyalipan Nabi Isa, umat Islam meyakini Nabi Isa tidak tersalib. Beliau diselamatkan oleh Allah. Atau di dalam ayat lain ketika Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Nah, bahwa aku mutawaffika maksudnya mengambil engkau, kemudian wa rafi'uka dan mengangkat engkau, ilayya kepadaku, wa mutahhiruk dan menjauhkan engkau minal ladzina kafaru dari orang-orang yang kafir dan lain sebagainya. Insyaallah seperti itu ayatnya. Nah, jadi itu ayat-ayat itu tidak bisa kemudian dibandingkan dengan surah Maryam. Kalau di surah Maryam itu begini Mas Rudi isinya. Gimana itu? Salamun alayyah ya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, kan begitu ya. Bahwa kesejahteraan bagiku yauma wulidtu, di mana hari aku telah dilahirkan. Wulidtu itu kata yang lampau. Nah, isi fi'il madhi namanya, kata kerja yang lampau. Yauma wulidtu, kesejahteraan bagiku hari di mana aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari aku akan mati. Akan ya, bukan sudah mati itu, karena lafalnya amutu. Amutu itu fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Kata kerja yang masih akan datang. Bermakna istiqbal, akan datang masih. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kasairin nas, sebagaimana manusia yang lain. Seperti itu. Jadi itu bukan sudah mati, bukan, tapi masih akan mati. Kapan? Nanti di hari kiamat. Makanya di dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala menerangkan innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Jadi datangnya Nabi Isa itu menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad sendiri menafsiri ayat surah Az-Zukhruf ayat 61, tertulis di dalam kitab hadis Sahih Ibnu Hibban, bahwa kata Nabi Muhammad, hadhil ayat tadullu ala anna Isa nazala qabla yaumil qiyamah. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan hadir nanti sebelum hari kiamat. Begitu Mas Rudi. Monggo. Oke, Tat. Kita Ya. langsung closing statement ya. Aku lupa aku kuliah jam 2. Oh siap, monggo Mas Rudi. Online. 5 menit, saya 5 menit gitu ya. Ya, tadi siapa yang pertama? Mas Rudi dulu. Tadi aku pertama kan? Ya. Ah, berarti Ustadz duluan, baru aku. Mas Rudi ini pengennya terakhir terus, enggak apa-apa lah, kan enggak boleh nyebrang ya. Pembukaan tadi aku pertama kan, pembukaan. Ya. Ah, kan kesepakatan kita gitu, tidak boleh nyebrang. Silakan Tat. Nanti malam bisa kita mengenai Isa disalib atau enggak ya? Nanti malam Isa disalib loh. Kita kan sudah bicara Isa disalib kemarin. Sudah ya? Sudah. Oh, kusangka Cari dengan tema Sinandar lain itu. aja, kalau memang nanti malam enggak apa-apa, tapi cari tema lain. Boleh, tema lain ya. Aku Ya. mau balas kekalahan Tat. 18 Oke. kali aku kalah. Oke, temanya begini. Apakah para nabi mengenal Yesus? Gimana? Ah, itu objeknya satu, subjeknya satu. Jangan satu lah yang apa kira-kira temanya nanti malam? tentang apa lah ya. Kalau bisa yang kita perdebatkan. Sekali-sekali kita bicara Musa gimana? Musa. Oke. Atau bicara Nuh. Pilihlah Musa Nuh. atau Nuh. Waduh, sedikit kalau di Al-Quran keterangan Nabi Nuh. Kalau Musa enak, Musa banyak. Oke, Musa ya. Musa dalam ini perspektif Isa dua versus agama gitu ya. Yesus. Ya, Musa. Oke Tat, silakan Tat. Oke, ini 5 menit bagi 2 saja ya, kan ini penutupan. Ya, boleh silakan bagi 2. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement saya di sini teman-teman, bahwa di dalam Islam kita itu tidak meyakini ada sesosok Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang memiliki unsur keilahian, ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki ketuhanan itu, uluhiyah, rububiyah, dan lain sebagainya. Semuanya hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 188, di sana secara tegas Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakan wahai Muhammad bahwa diri kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Dan Nabi Muhammad juga memperingatkan kita, la tatruni kama atortan nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu memuliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. Kita tidak pernah mengakui ketuhanan yang ada pada diri Nabi Isa. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa dan Nabi Adam sama-sama diciptakan min turab, dari tanah. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun jadilah, maka akan jadi. Sehingga apapun kelebihan Nabi Isa, apapun mukjizat Nabi Isa, itu hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menuhankan beliau, tanpa mengatakan ada sisi ketuhanan dalam diri beliau. Terakhir dari kami, bahwa Nabi Isa ini teman-teman pernah mewasiatkan yang tertulis di dalam Qasasul Anbiya. Ya, cerita-cerita para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa beliau pernah memberikan wasiat nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir yang keluarnya dari Arab. Nah, itu, dan aku adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Itu tertulis dalam kitab Qasasul Anbiya, cerita para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih Tat. Ya, kawan-kawan, kita sudah sampai di pada penghujung ya. Jadi kalau dalam ajaran Kristen, Yesus itu memiliki keilahian. Karena di Lukas 1 ayat 11 dikatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Maka di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan juga pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan, yakni Musa di Keluaran 7 ayat 1. Ini menandakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan dia bisa mengangkat manusia menjadi Tuhan. Ya. Jangankan hanya mengutus dirinya sendiri, mengangkat manusia menjadi Tuhan juga bisa. Nah, kemudian berbicara dengan Yesus adalah fakta real. Kenapa dibilang fakta real? Karena dia ada catatan sejarahnya ada, letak geografisnya ada, dan arkeologisnya ada. Jadi dia bukan sosok yang fiktif, tetapi memang ada orangnya, ya. Kalah lagi aku, sudah 900 Ustaz. Nggak apa-apalah. Jadi kawan-kawan, itulah yang kita hadapi saat ini, bahwa Yesus ini ternyata ada dua. Yang satu Yesus Barabas, yang satu Yesus yang adalah Kristus. Yesus Barabas ini kisah hidupnya kita nggak tahu. Maka Yesus Barabas ini betul dia tidak disalib dan tidak disalibkan, dia diganti dengan yang diserupakan yang namanya Yesus adalah Kristus. Kalau di kemudian hari Yesus Barabas ini menjadi nabi, bisa jadi, kita nggak tahu ya. Tapi yang milik kita adalah Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang adalah Barabas itu mungkin milik orang lain yang kita tidak ketahui, karena Yesus yang adalah Barabas tidak mati disalib, ya. Jadi itulah, kalau itu kita ikhlas, kita ikhlaskan. Silakan ambil Yesus Barabas, mau 10 kayak Yesus Barabas kau ambil, silakan ya. Kemudian kawan-kawan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf ini agak kami percepat dikarenakan saya harus kuliah. Maklumlah ya, mengambil kuliah hukum jam 2, sekarang sudah jam 2:03, saya telat-telat dikit enggak apa-apa. Hari ini kita kalah kawan-kawan ya, PK nanti malam kita balas Ustadz Wafi. Oke, Tat, sampai jumpa nanti ya. Malam temanya Musa. Ya, agak cepat bisa kita jam 7.45.